Saya pernah ngalamin Mas. Jadi saya buka warung nih, warung udah siap, susu kan belum dimasak. Saya masak susunya basi. Pusing Mas. Ya, itu beberapa kali gitu kan. Bukan cuma sekali 2 kali gitu kan. Balik lagi ngambil gitu, sampai di sini rusak lagi. Istilahnya susunya pecah gitu. Nah, kemudian mungkin kalau waktu itu ya kalau dibilang ya mau nangis gitu kayak apa, mau kayak gini terus gitu. Apakah saya itu memang nggak cocok jualan susu dan lain sebagainya, berpikir. Cuman saya kemudian ini kenapa bisa seperti ini, pasti ada penyebabnya dan pasti ada solusinya. Saya pelajari terus, akhirnya ketemu. Saya sharing sama teman-teman yang memang expert di bidangnya kan. Halo, selamat malam. Nama saya Suryanto. Orang biasa memanggil saya dengan Surya. Saya adalah pemilik dari warung susu segar Similikiti yang berada di belakang Indomaret Beloran, Sragen. Nah, ini untuk bukanya sendiri jam berapa sampai jam berapa ini? Jam operasionalnya mulai jam 4 sore sampai jam 12 malam. Jam 4 sore sampai jam 12 malam. Terkecuali mungkin kalau weekend ya Mas ya. Weekend kadang-kadang agak molor dikit lah sampai jam 1 gitu. Untuk usahanya di sini itu udah dari kapan? Saya merintis usaha ini dari 2016. Jadi sampai sekarang sudah jalan tahun ke-6 ya ini. Tahun ke-6. Udah jalan tahun ke-6. Iya. Oke, betul. Nah, ini dulu dapat inspirasi usaha ini dulu dari mana Pak, kalau boleh tahu? Kalau inspirasi usaha itu sebenarnya dulu saya itu dari Car Free Day. Jadi di Car Free Day itu saya jalan-jalan sama anak istri saya. Kemudian waktu itu masih sepi Mas, Car Free Day di Sragen ya. Saya lihat itu orang Car Free Day itu satu olahraga, jalan-jalan, sepedaan, senam. Kemudian waktu itu ya, bukan kalau sekarang sudah berbeda, macam-macam dijual. Banyak yang jual produk-produk yang makanan-makanan sehat. Nah, kemudian saya mengait-ngaitkan itu ya, olahraga sehat, kemudian makanan sehat, minuman sehat. Nah, saya ngambil, kebetulan kan saya di daerah asal saya itu kan memang banyak ini ya, peternak sapi perah. Kenapa saya nggak mencoba untuk jualan itu gitu kan, ada sumber daya yang ada di sana gitu. Kemudian saya coba, awalnya itu sekitar pertengahan tahun 2016 Pak. Sebelumnya sendiri sampai itu kerja apa sih Pak? Saya karyawan Mas di sebuah perusahaan jasa. Kantor pusatnya di Jakarta. Karena saya berpikir gini ya, kenapa kemudian saya pengen usaha. Itu sebenarnya dari saya SMA dulu, STM tepatnya, saya sekolah dulu STM. Itu saya juga sudah sambil jualan bensin waktu itu. Ketika itu tahun 95, bensin masih harga 500 apa 600 rupiah gitu ya. Pulang sekolah itu sambil mampir pom bensin, kulangan bensin gitu ya. Nah, itu memang sudah ada keinginan untuk kemudian saya mau berwirausaha. Nah, kemudian kok saat dilalai, saya nikah itu juga sudah berumur Mas, 31 baru nikah. Terus hitung-hitungan saya kan karyawan swasta ya. Nanti setelah saya pensiun tuh saya dapat pesangon, bukan pensiun sepanjang masa gitu enggak. Nanti setelah saya pensiun, anak saya ini belum mulai produktif kan gitu ya. Akhirnya dan kalaupun kemudian saya mendapatkan uang pesangon itu di umur-umur yang sudah 55 lebih, itu kan sudah tidak terengginas waktu masih muda gitu kan. Saya berpikir betul sekali, tenaganya berkurang lah gitu ya. Nah, kenapa saya nggak memulai usaha saja? Dan saya punya planning, cita-cita sebelum umur 40, maksimalnya umur 40 saya harus ada usaha yang jalan. Tujuannya buat bisa saya wariskan nanti ke anak-anak. Kan karena kalau usaha itu kan nggak harus kemudian apa-apa kita sendiri. Kita bisa serahkan itu ke orang lain, tinggal kita membuat tim saja gitu. Salahnya gitu. Oke, lanjut lagi ini Pak. Untuk variasinya di sini itu apa aja Pak? Variasi susunya di sini? Kalau saya susu di sini, ini saya bicara yang pembeda dulu ya. Jadi pembeda yang ada di sini itu saya punya produk namanya susu rempah. Jadi ada campuran rempah-rempah di situ. Ekspektasi saya dulu adalah ini menjadi best seller dan menjadi satu-satunya yang ada di Sragen. Ternyata
Untuk di Sragen sendiri saya amati sekarang kok penikmat rempah Kurang. agak berkurang lah. Ya. Karena minuman favoritnya orang Sragen itu es teh gitu ya. Itu memang mas nyata itu. Terus kemudian varian-varian yang lainnya itu ada susu coklat, kemudian stroberi, vanila, dan saya untuk sirup-sirup itu saya menggunakan perasa sirup. Terkecuali kopi sama coklat ya, saya memang pakai serbuk gitu. Karena itu sebuah idealisme saya sih. Ya. Dari rasa itu kalau dia cair sama cair itu lebih ngeblend. Ya. Sementara kalau produk-produk yang pakai bubuk, perasa bubuk itu dia masih meninggalkan endapan di bawah. Ya, benar. Ada residu di bawah itu. Jadi menurut saya kok kurang rasanya. Kalaupun saya mau pakai yang bubuk, Ya. ya nyuwun sewu, kalau untuk rasa gitu saya kok kurang marem kalau dengan harga yang untuk standar harga sekarang lah sama harga untuk Sragen ya. Sedangkan kalau mau cari yang enak kok mahal gitu. Ya. Nanti itu ada pertimbangan di situ juga. Jadi saya lebih memakai untuk perasa-perasa itu yang berbahan dasar sirup cair ya. Dan sirupnya itu sama mungkin di kedai-kedai lain juga saya beda. Termasuk bahan-bahannya, terus kemudian jahe saya pakai jahe kepo, kemudian gula itu saya juga pakai gula yang premium, terus kemudian coklat pun sama. Jadi kalau variannya itu tadi ada coklat, kopi, jahe, rempah, STMJ pasti ya yang biasa terkenal di susu kan itu. Terus susu rasa melon, stroberi, vanila, koko pandan, framboz, kemudian mocha, leci, sama banana. Oke, ternyata banyak ya lumayan banyak. Kalau non susunya karena nggak pakai susu segar ya, itu soda gembira. Soda gembira itu pakainya susu kental manis, sama ada coklat, sama kopi itu saja untuk makanannya. Untuk minumannya. Kalau makanan ada, kebetulan saya sebenarnya di sini kolaborasi. Ya. Ada Ganyang Dimsum namanya. Jadi dia jualan dimsum sama bakaran gitu. Ya. Kalau makanan yang memang saya produksi sendiri atau saya olah sendiri di sini, cuman kentang goreng, kemudian indomie rebus, makanan sejuta umat, sama pisang panggang kayak gitu, sama sosis goreng itu saja. Jadi saya buat yang simpel. Untuk menunya yang paling best seller apa? Best sellernya untuk susu di sini mungkin kalau saya pelajari dari tempat-tempat lain pun mungkin mirip-mirip ya, tetap rasa coklat. Seperti yang sekarang lagi viral kan coklat gitu ya. Dan ini saya punya sedikit tambahan. Saya kemarin punya sebuah angan-angan, tapi belum saya eksekusi ya. Mungkin bulan besok baru saya eksekusi. Nanti kalau sekarang banyak yang viral itu minuman coklat pakai cocolan roti gitu. Nanti saya akan segera luncurkan minum susu dengan rasa-rasa pakai cocolan roti. Mungkin teman-teman pemirsa semua bisa mencoba. Jadi variannya bukan coklat saja, bagi yang mungkin alergi coklat atau tidak suka rasa coklat tapi pengen cocolan roti nanti bisa coba di sini. Oke, siap. Nah, ini bakal launching juga untuk variasi terbarunya juga ya Pak. Segera untuk di bulan depan. Siap. Nah, ini lanjut lagi Pak, kalau boleh tahu dulu untuk modal awal buka usaha seperti ini itu berapa Pak? Modal awal itu saya kecil mas, karena mulai dari Car Free Day. Itu saya modal awal itu mungkin kisaran 350-an ya. Saya cuman beli, iya betul, saya cuman beli susu, gula, coklat, terus perasa, cup plastik, kemudian bubur rampe lainnya itu, sama beli MMT. Kebetulan saya boot itu saya nggak beli, kenapa cuma 350, karena kalau beli boot itu kan harganya 750. Nah, saya pakai ilmu ekonomi mas, kalau kita menekan biaya yang serendah-rendahnya untuk menghasilkan yang sebesar-besarnya. Boot saya dapat dikasih sama teman, saya manfaatkan, jadi nggak ada biaya gitu ya. Jadi awalnya gitu. Modal awal dulu 350. Betul sekali. Di Car Free Day pakai boot saja. Kalau kemudian buat gede itu sudah mulainya dulu saya pakai ini ya, tenda di trotoar gitu. Dulu saya mau mulai untuk bikin warung tenda itu di kisaran modal awal itu 3,5 juta itu masih sisa. Saya inget banget. Karena yang tenda karena dulu saya nggak pakai gerobak. Kalau pakai gerobak kan mahal 2 jutaan lebih ya.
Akhirnya saya pakai meja saja. Terus kemudian karena saya kebetulan anak STM, meja kursi itu ya saya bikin sendiri gitu, biar ngirit gitu. Nah ini lanjut lagi ini Pak. Yeah. Ini dari modalnya sudah, Yeah. lanjut ke suka duka ini dulu. Suka dukanya merintis usaha ini itu dulu gimana Pak? Boleh dimulai dari Dukanya dulu ya. Nah, produk yang saya jual ini kan produk ini ya, apa namanya, segmennya juga sebenarnya nggak terlalu luas sih. Tidak semua orang bisa minum susu karena alasan memang nggak suka, karena alasan alergi dan lain sebagainya gitu. Tetapi di situ saya melihat peluang. Nah, waktu itu apalagi susu itu kan produknya produk fresh. Tidak gampang kemudian memperlakukan susu mulai dari pemerahan sampai kemudian jadi produk yang kita minum itu kan nggak gampang karena dia perlu perlakuan khusus gitu. Saya pernah ngalamin Mas. Jadi saya buka warung nih, warung udah siap, susu kan belum dimasak. Saya masak susunya basi. Pusing Mas. Ya, itu beberapa kali gitu kan. Bukan cuma sekali 2 kali gitu kan. Balik lagi ngambil gitu, sampai di sini rusak lagi. Istilahnya susunya pecah gitu. Nah, kemudian mungkin kalau waktu itu ya kalau dibilang ya mau nangis gitu kayak apa. Mau kayak gini terus gitu. Apakah saya itu memang nggak cocok jualan susu dan lain sebagainya, sempat berpikir. Cuman saya kemudian ini kenapa bisa seperti ini, pasti ada penyebabnya dan pasti ada solusinya. Saya pelajari terus, akhirnya ketemu. Saya sharing sama teman-teman yang memang expert di bidangnya kan. Ada orang yang memang berkecimpung di dunia persusuan. Kayak di sana saya kan kebetulan, kalau saya aslinya kan Kopeng ya, Kabupaten Semarang Mas. Di sana kan banyak peternak sapi, teman-teman yang apa namanya dokter hewan, yang punya KUD dan lain sebagainya. Saya belajar dari mereka. Kemudian saya rangkum, kemudian saya pelajari dan akhirnya sekarang saya sudah bisa apa namanya membuat bagaimana sih susu itu biar bertahan untuk waktu yang lebih panjang gitu. Itu tanpa kimia, tanpa pengawet ya. Itu benar-benar di riset sendiri. Betul, saya melakukan riset sendiri ya. Terlalu tinggi kayaknya riset ya. Apa namanya, dari pengalaman lah gitu lah Mas ya. Tanya-tanya dari teman-teman mungkin dari teman-teman kemudian lebih tahu mungkin ya. Ya. Nah, kalau untuk ini ya Pak ya, untuk dukanya ya, dulu ya sempat pas mau jualan itu baru mau persiapan ternyata susunya rusak. Iya, gitu betul. Ya. Oke. Pernah juga Mas, angin besar. Iya. Masih tenda kan? Tenda saya terbang. Oh, yang pakai tenda dulu itu ya. Betul. Keanginan kayak gitu, tenda terbang, susu masih sekitar 7 literan tuh tumpah ya. Akhirnya tutup gitu. Itu dukanya ada itu. Itu pas dulu pas pakai tenda masih, itu sempat pas hujan angin. Betul, hujan angin. Itu tendanya ikut terbang. Oke. Nah, itu untuk dukanya sendiri. Sekarang untuk sukanya ini Pak. Untuk sukanya sendiri, buka usaha susu segar si milik Kitty itu apa sih? Kalau sukanya saya kan jualan ini di produk-produk kesehatan ya. Ada sebuah ini ya. Apa namanya, dalam diri saya itu yang saya jual ini memang produk yang apa namanya bermanfaat gitu. Bukan cuma sekedar saya sekedar minum untuk apa namanya haus hilang kayak gitu, itu enggak. Cuman ada ini adalah sebuah dan kalau pelanggan saya itu kemudian saya juga ini saya sampaikan, saya terima kasih banget kepada para pelanggan saya. Punya sebutan Mas, pelanggan saya itu namanya Nenenia. Iya. Biasanya saya panggilnya halo Nen gitu ya. Nggak usah saya terjemahkan Nen itu. Jadi Anda tahu pasti. Nah itu sampai ini tahun ke-6 itu kita masih eksis, itu berkat dukungan teman-teman semua. Dan waktu itu kalau event-event ini Mas, hari raya. Hari raya itu kan peningkatan luar biasa gitu ya. Kemudian pengunjung rame. Dan satu kebahagiaan lagi atau kesenangan saya lagi adalah kebetulan saya setelah berjalan hampir 2 tahun waktu itu mulai ada teman-teman yang pengen jualan susu dan apa namanya, sekarang ada total sekitar yang masih eksis itu 15 pedagang susu atau reseller saya. Mereka jualan susu semua. Itu ada rasa senang saya karena teman-teman yang jualan susu itu juga senang itu juga menjadi kebahagiaan buat saya. Jadi untuk poinnya sendiri, untuk sukanya itu yang pertama tadi ini ya Pak ya, untuk produk ini, untuk produk susu ini bukan cuma sekedar dinikmati aja, jadi ada manfaatnya juga buat untuk kesehatan.
Oke, yang kedua pastinya juga dari pelanggan sendiri Ya. di sini semakin banyak, jadi semakin banyak kayak keluarga gitu ya. Betul, Pak, di sini. betul sekali. Oke, siap. Apalagi saya pendatang kan yang saya jadikan teman saudara Iya, pelanggan saya. pelanggan sini Betul. ya. Oke, oke. Siap, ini lanjut lagi Pak. Untuk Iya. sekarang lanjut ke omset ini. Nah, Omset. ini untuk omsetnya sendiri kalau boleh tahu boleh dibisikin Pak, untuk omset dari susu si milik kita di sini itu berapa sih Pak? Ini saya ambil rata-rata saja ya. Iya. Mas, ya. Mungkin ini bukan sebuah suatu hal yang menjadi buat kesombongan atau apa, bukan. Iya. Cuman buat inspirasi Buat aja, motivasi aja, motivasi. buat Apa tahu nanti teman-teman ada Iya. yang mau jualan susu bisa hubungi saya. Iya. Rata-ratanya di setiap malam itu 1 jutaan Mas, kurang lebih rata-rata. Jadi 1 per juta. bulannya bisa 30 jutaan. Per bulan bisa 30 juta 30 untuk juta. omsetnya sendiri. Omset sendiri. Oke, siap. Oke, lanjut lagi Pak, ini untuk harapan ke depan nih. Untuk harapan ke depan untuk usaha nih jenengan ini apa ini Pak? Sebenarnya simpel sih harapan saya. Iya. Harapan saya itu saya menambah ini aja, reseller saja. Oke. Jadi karena saya juga sekarang sudah lumayan berumur ya Mas. Iya. Kalau kemudian energi saya mau buka cabang lagi seperti ini, nanti saya juga sudah merasa agak capek gitu Iya. kan. Saya malah mau mengembangkan itu di distribusi untuk agen susunya Mas. Jadi kemarin ada reseller saya yang dari Ngawi, Ya. ada yang dari Purwodadi, itu sudah sempat ada. Cuman kok ini nggak ada kabar lagi gitu ya. Ya. Tapi nanti saya coba lagi, kebetulan ada family juga yang di Ngawi, saya coba. Karena Ngawi kan sama Sragen masih dekat gitu kan. Siap. Saya pengembangan lebih ke situ. Jadi saya perbanyak reseller saja. Dan kalaupun kemudian mau buka cabang, saya terinspirasi justru malah dari konsepnya roti bakar. Iya. Jadi kalau saya pelajari yang konsep roti bakar itu, yang bikin roti bakar itu kan nggak jualan roti bakar Mas. Iya, benar. Dia cuma bikin roti. Iya. Nah, maksud saya gitu. Warungnya ada banyak, tapi saya nggak jualan sendiri. Saya Oke. cuma nyuplai susunya. Oke. Ya. Siap. Salah satunya nanti yang saya ingin adalah teman-teman yang membantu saya atau karyawan saya yang ada di sini kalau mau, Iya. mungkin saya nanti sudah ngumpulin modal, saya buatin warung. Udah warung itu tak pasain ke mereka. Hitungannya cuma dia pengambilan susu berapa ya, Iya. bayarnya sekian gitu. Keuntungan biar mereka sendiri yang yang terima gitu. Jadi konsep itu saya namakan dengan kemitraan berbasis kekeluargaan. Oke, kemitraan berbasis Kekeluargaan. kekeluargaan. Nah, itu untuk harapan kedepannya. Harapan Jadi kedepannya. untuk harapan kedepannya ini pengen menambah reseller lagi Iya, ya Pak. Ya. betul. Mungkin buat teman-teman ini yang mau jualan susu, Iya. boleh ambil ke jenengan. gitu Boleh, nanti. boleh. Nah, nanti Jadi untuk untuk pengambilannya itu caranya bisa melalui kontak juga ya Pak ya? Iya. Untuk melalui WA atau IG bisa ya Pak ya? Iya, bisa. Nanti boleh dicantumkan di kolom deskripsi juga. Iya, ya, Pak? Oke. iya boleh dicantumkan Siap. di kolom deskripsi, nanti Oke. bisa dibaca oleh teman-temannya. Oke, siap. Nah, itu untuk harapan kedepannya. Sekarang lanjut ini Pak untuk untuk motivasi, Iya. untuk motivasi buat teman-teman ini mungkin yang masih minder buat buka usaha, masih takut untuk buka usaha. Nah, itu motivasi dari jenengan sendiri itu apa Pak? Satu, usaha itu kalau ada filsafat Jawa itu mengatakan nak wani aja wedi-wedi, Oke, nak wedi aja wani-wani, siap. karena nggak gampang ya kan. Oke. Tapi jangan takut. Siap. Terus yang kedua itu tekun. Orang tekun itu biasa menghargai proses, ya kan. Siap. Terus yang selanjutnya itu adalah selalu belajar, karena belajar itu nggak pernah ada habisnya. Oke. Kalaupun kemudian kita usaha di satu bidang gitu ya, kita harus pelajari benar-benar bidang itu. Artinya semacam kayak produk knowledge-nya, Ya. kemudian seluk beluk usaha itu seperti apa, memulainya, Oke. segmen pasar kayak gitu ya. Terus yang selanjutnya itu artinya untuk berjalannya usaha itu kita jangan, kalau misalnya nanti sudah rame, Iya. itu jangan sampai jumawa lah gitu, jangan Oke, terlena jangan- gitu loh. Jangan terlena gitu. Jadi saya ada kalau di dalam market, saya dulu mantan sales ya, Oke. itu ada istilahnya namanya analisa SWOT gitu. Oke. Jadi W itu weakness atau kelemahan kita, itu selalu Oke. saya
saya kurang apa ya, saya kurang apa. Iya. Kritik, saran dari orang luar, dari teman, dari pengunjung itu selalu saya minta. Jadi jangan menutup diri. Betul. Gitu ya, Pak ya. Itu untuk kemudian membuat kita bisa apa namanya merubah untuk lebih baik lagi. Oke. Karena kalau kita nanti jumawa, wah pelanggan udah banyak, Oke. warung saya udah rame, nanti suatu ketika terlena. Ada ancaman-ancaman yang dari luar, yang kita nggak update mungkin gitu Siap. kan, itu kan bisa membuat kita jadi down. Oke. Ini itu saja motivasinya. Jadi untuk poinnya sendiri, untuk motivasi dari Pak Surya untuk poinnya sendiri yang pertama tadi ini ya Pak ya, dimulai dulu jangan banyak pikir. Itu Betul. intinya gitu Betul, ya Pak ya. ya. Oke, pokoknya dimulai dulu aja, jangan takut, Ya. jangan ragu kalau Ya. punya ide buat buka usaha udah buka aja dulu. Ya, tapi yang penting kedua, dipikirkan Mas. Oke, yang penting dipikirkan Dipikirkan juga. di konsep gitu. Oke, yang kedua tadi ada tekun juga ya Pak, Betul. atau konsisten. Konsisten, ya. menghargai proses. Oke, yang ketiga terus ada ini ya terus belajar ya Pak Ya, pengembangan diri juga betul. itu perlu ya Pak ya. Perlu sekali. Dan yang terakhir tadi jangan jumawa atau Betul. jangan menutup Sombong. diri, jangan sombong gitu ya Pak ya. Kalau ada masukan ya kita terima. Kita jadikan buat pembelajaran gitu Betul. ya Pak untuk Membuat lebih baik. lebih baik lagi gitu ya Pak. Nah itu motivasi dari Pak Surya sendiri ya. Oke, terima kasih buat Pak Surya atas Baik. waktu dan kesempatannya, Ye. atas sharing pengalamannya juga di sini. Semoga videonya bermanfaat bagi teman-teman yang menonton, bisa Baik. jadi inspirasi juga ya Pak ya. Ye, Oke, baik. terima kasih buat Pak Surya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.